ada satu kisah yang sangat, bisa kita ambil pelajarannya ya, karena dari sini kita bisa mengambil value untuk anak-anak tentang kemandirian, tentang bertanggung jawab, tentang belajar memimpin, belajar memecahkan masalah. Saya jadi ingat satu kisah kejadiannya di tahun lalu, akhir tahun 2019. Seorang pemuda 17 tahun, saya lupa namanya, Hari atau Heri gitu ya, orang Cianjur yang, usia 17 tahun sudah menjadi seorang kepala keluarga. Ya, hari ini dia menjadi seorang kepala keluarga karena ayah dan ibunya meninggal. Jadi dia sudah yatim piatu. Ketika ayahnya meninggal, hari ini masih duduk di kelas 2 SMP waktu itu, dan dia memutuskan untuk berhenti sekolah karena membantu ibunya, dan ternyata tidak lama kemudian juga ibunya meninggal. Jadi dia mengasuh adiknya 3 orang, 8 tahun, 5 tahun, dan masih 2 tahunan. Jadi dia berhenti sekolah ketika dia menjadi seorang kepala keluarga, yang dia lakukan setiap hari adalah nganter adiknya sekolah. Karena baru yang paling besar, adiknya yang paling besar itu baru kelas 2 SD, kemudian adiknya yang keduanya baru TK, dan yang paling kecil tentu saja belum sekolah. 17 tahun ya, kalau kita belajar dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Indra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usia segitu sudah sangat mandiri. Rasulullah sudah menjadi penggembala kambing sejak usia 8 tahun. Sudah diajak berdagang bahkan sampai ke negeri Syam, sampai ke luar negeri untuk belajar berdagang dari paman Abu Thalib ketika beliau masih belasan tahun. Wajarlah ketika usia belasan tahun tadi sudah berperan di perang Fijar, usia 20 tahun sudah ikut andil di Hilful Fudul. Kalau kemudian kita bertanya, apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak kita hari ini? Apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Saya melihat anak saya hari ini sudah, yang paling besar sudah 18 tahun. Saya membaca cerita seorang Hari yang 17 tahun sudah menjadi seorang kepala keluarga. Rasanya amat jauh, sangat jauh apa yang terjadi dengan anak saya, kemampuan anak saya sendiri dengan seorang Hari. Ya, jadi ini seperti yang kemarin saya sampaikan di sesi pertama, bahwa tugas kita orang tua adalah terus menstimulasi kecerdasan, ketahan malangan mereka. Karena mereka adalah orang-orang, seorang nanti ketika seorang pemuda, mereka menjadi pemuda, mereka harus menjadi subjek, bukan menjadi objek. Dan ini adalah PR besar kita semua sebagai orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat dipercaya mendapatkan gelar Al-Amin di masa ini, ya, di masa beliau masih menjadi seorang pemuda. Tadi Ustadz Indra belum sempat sampai ke sana ya, karena nanti setelah Hilful Fudul tidak lama kemudian nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Bunda Khadijah. Nanti kita akan bicara di pertemuan yang akan datang. Tetapi yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah mereka kita siapkan untuk menjadi seorang pemuda, menjadi seorang dewasa yang tadi seperti Ustadz Indra sampaikan, dan sekali lagi modalnya adalah kebaikan. Modalnya adalah kebaikan. Tugas kita orang tua adalah mendidik anak kita baik. Saya berkali-kali menyampaikan dengan banyaknya testimoni, Bunda terima kasih ya Little Abid, gara-gara Little Abid nih anakku bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Saya sering sekali menyampaikan ketika kita memberikan buku untuk anak-anak kita, ketika kita membacakan buku untuk mereka, membangun bonding antara kita dengan anak-anak kita, sesungguhnya kembali kita harus meluruskan niat seperti yang tadi Ustadz Indra sampaikan. Niat kita adalah berperan menjadi orang tua yang lebih baik. Bahkan ketika anak kita kemudian menjadi anak yang pintar, anak yang wah bla bla bla, itu bonus. Ya, itu adalah bonus.
Karena yang paling penting yang kita lakukan adalah memperbaiki akidah mereka, memperbaiki akhlak mereka. Kalau dengan itu kemudian anak kita menjadi sangat pintar secara akademis, itu adalah bonus. Jangan ketika kita sudah membelikan buku, kita stres sendiri. Ya, kenapa anakku belum bisa-bisa? Kenapa anakku belum bisa-bisa? Belum ngerti-ngerti. Nah, itu yang pelan-pelan saya ingin coba terus sampaikan, makanya kenapa di buku Muhammad Ismail Hiro, tahapan yang belajar untuk anak-anak ABID itu belajarnya sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Kan di sini hanya ada 8 halaman ya, setiap buku itu hanya 9 halaman yang berbicara tentang ABID. Tetapi dengan 9 ini, saya ingin agar anak-anak kita tahu, anak-anak kita bisa belajar, oh ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Boleh sekali-kali kita sampaikan sama mereka. Saya sering ketika bercanda dengan anak saya ya, yang terutama mereka yang terutama dia yang sudah besar, Kak, kamu tuh udah 18 tahun loh sekarang. Kemarin saja baru saya sampaikan ketika sambil buka saum, Kak, kamu sudah 18 tahun loh sekarang gitu. Ya, sudah masa yang sangat matang, sudah bisa menikah. Rasulullah dulu menikah usia 25 tahun. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah berarti 7 tahun lagi kamu menikah. Tapi sebelum itu berapa banyak karya yang sudah dihasilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya untuk menyampaikan, menyemangati dan kalau anak-anak saya di rumah tahu persis sebetulnya bahwa betapa Rasulullah memang sudah sangat istimewa. Makanya buku yang kedua tadi, Istimewa Semenjak Belia, karena memang beliau sudah sangat istimewa semenjak belia. Ya, dan itu adalah PR kita sebagai orang tua dan yang kita ajarkan kepada anak kita adalah kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Kebaikan akan memunculkan kejujuran, memunculkan empati, memunculkan kemandirian. Jadi mungkin kita berpikir, apa hubungannya ya antara berbuat baik dengan kemandirian? Ternyata itu pun sangat erat kaitannya, ya. Modal yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu modal dasarnya tuh kan beliau memang sudah memiliki akhlak yang baik, terlepas juga memang kemudian terus Allah menjaga, ya. Tadi mau nonton konser ketiduran, ya. Tadi ada yang komen tuh siapa? Kalau dengar musik disko enek gitu ya, semoga itu adalah juga tanda-tanda ya Ustadz Indra, tanda-tanda bahwa Allah menjaga kita gitu. Jadi memang Allah juga memang menjaga seperti itu. Jadi dari kebaikan itulah menjadi titik awal dari perbuatan-perbuatan baik yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, sifat kemandirian, percaya diri, disiplin, bertanggung jawab, dan yang lain-lain itu berawal dari satu kata saja, baik gitu. Nah, kata ini yang harus sering-sering kita ulang kepada anak-anak kita, hal-hal yang mengajarkan kebaikan. Saya sering menyampaikan ketika menyusun buku Muhammad Ismail Hiro bolak-balik dengan Ustadz Indra, saya sering memikirkan apa ya kira-kira untuk memilih bahasa saja, untuk memilih bahasa saya berusaha sangat hati-hati, apalagi ini Siroh. Di Siroh itu kalau buku 1, buku 2 belum kerasa, buku 3 belum kerasa. Nanti begitu mulai masuk buku ke-6, 7 ya banyak perang dan sebagainya, kan banyak kata-kata yang namanya peperangan kan gitu. Tapi saya selalu berusaha juga menyampaikan kalimat-kalimat yang baik yang sekiranya tidak membuat anak-anak kita serem gitu ya, misalnya mengganti kata-kata dibunuh dengan meninggal misalnya, disiksa kemudian gitu-gitulah diganti, kecuali nas hadis memang yang tidak bisa diganti. Nah, tetapi intinya tugas kita adalah mengajarkan kebaikan kepada anak-anak karena kebaikan adalah pintu. Dan yang paling penting mengulang apa yang saya sampaikan ketika parenting show, kebaikan akan membuka pintu-pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi kita sampaikan kepada mereka, kalian itu harus menjadi subjek, bukan menjadi objek. Menjadi subjek karena terpercaya dan menjadi terpercaya itu bukan tanpa alasan. Kepercayaan itu timbul karena kejujuran, karena kebaikan, karena kepandaian memimpin, ya, karena kecerdasan yang kita miliki juga berpengaruh. Dan semua ini ternyata asal muasalnya hanya dari satu kata tadi, baik gitu ya. Dan
Kunci menumbuhkan adversity quotient dan entrepreneurship adalah proporsional. Tadi disampaikan sama Ustadz Indra, nyambung sekali ya. Anak kecil harus bersikap seperti ketika orang dewasa bersikap seperti anak kecil, maka berantakanlah semuanya. Tetapi juga sebaliknya sama, ketika anak kecil kita perlakukan seperti orang dewasa, kita menganggap dia orang dewasa, itu juga akan jadi problem. Jadi kuncinya menumbuhkan kecerdasan, eee, emosional adversity quotient dan entrepreneurship untuk anak-anak itu adalah proporsional. Betul sih anak kita diajarin bisnis misalnya ya, tetapi ketika kan anak-anak jualannya seringkali juga jualan rugi. Saya ya sering banget jualan rugi. Anak-anak saya, terutama anak saya yang nomor 2 itu rajin jualan. Bunda minta bikinin es krim, bikinlah saya es krim, ya kan. Misalnya modal bikin es krim itu 50.000 misalnya, ya. Dia jual es krimnya cuman laku 30.000 gitu. Si es krim itu hanya dijual 30.000. Kalau kita marah sebagai orang tua, itu namanya kita nggak proporsional. Gitu. Ya mereka sedang belajar, sama kayak sekarang nih musim Ramadan, hati-hati. Saya, ini hari ke-7 dan banyak sekali, para bunda yang nge-DM ke saya, "Bun, anakku batal puasa dong Bun," aku marahin. "Hah? Berapa tahun?" 4 tahun. Ya Allah kasihannya gitu. Ya hanya gara-gara batal puasa di usia 4 tahun terus dimarahin. Puasanya juga masih latihan, tapi marah yang kita lakukan itu tidak akan pernah mereka lupakan sepanjang zaman. Mungkin dilupakan, tetapi long term memory kita marah itu sudah masuk di dalam otak mereka dan tersimpan di dalam file. Jadi kuncinya adalah proporsional. Kita harus fair, ya. Kita harus fair pada anak-anak kita. Masih belajar, semua mereka masih belajar. Tuh lihat dong Rasulullah usianya segini segini segini, udah seperti ini. Lah iya, kita kita sudah berperan seperti orang tuanya Rasulullah tidak? Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah atau tidak? Gitu, kan ke sana kembalinya. Jadi proporsional. Yang nggak saum anak 4 tahun, 5 tahun, saumnya nggak tamat, ya jangan dimarahin. Kalau misalnya belum hanya gara-gara saum nggak tamat terus mereka dimarahin, aduh mereka serem banget kayaknya denger usia, Rasulullah 8 tahun sudah menjadi penggembala domba, terus, 14 tahun, 15 tahun sudah terlibat di perang Fijar, mereka tuh serem gitu. Aduh aku nggak mau deh, aku nggak mau kalau gitu niru Rasulullah, aku serem. Mereka takut jadinya gitu ya. Mereka ketakutan karena standar kita terlalu tinggi gitu. Kang Nugi kemarin saya dengar podcast-nya, karena saya baru belajar podcast, kemarin Kang Nugi membuat satu podcast yang, itu luar biasa buat saya ya. Seringkali kita harus menyeimbangkan dengan anak-anak kita, menurunkan standar kita dengan anak-anak ya. Kita mau anak kita menjadi luar biasa, kita mau anak kita menjadi soleh, kita mau anak kita sehebat Rasulullah SAW, tapi bersikaplah proporsional. Turunkan standar ya, turunkan standar sesuai dengan jadi kita maunya A, ternyata anak kita masih di posisi Z. Kan A sama Z terpaut berapa huruf di sana. Jauh sekali antara A dengan Z. Jadi turunkan standar biar kita nyambung, anak-anak kita dengan kita itu nyambung. Proporsional, latih mereka mandiri, oke. Ya latih mereka mandiri, oke. Latih mereka disiplin dengan hal-hal yang sederhana di nanti teman-teman bisa baca di parents note yang selalu ada di setiap buku ya. Pembatas antara abid dengan sirohnya itu ada di setiap buku parents note-nya, baca di sana ya bahwa eh, hal-hal yang sederhana bisa kita tanamkan kepada anak-anak, nggak perlu malu untuk belajar, belajar jualan, belajar berbisnis, tidak perlu malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan beliau sangat bangga. Ya, sampai ketika beliau sudah menjadi Rasulullah, sampai usia beliau sudah dewasa, sampai usia tua, nanti Ustadz Indra akan cerita. Rasulullah itu sering sekali mengulang-ulang kebanggaan beliau pernah menjadi seorang penggembala domba.
dan kehadiran beliau di Hilful Fudul itu luar biasa, sangat berkesan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi libatkan anak-anak di kegiatan-kegiatan sosial yang tadi sudah disampaikan, tapi proporsional. Sekali lagi kuncinya adalah proporsional. Jangan terlalu memaksakan. Kita sama anak kita itu pinteran mana sih? Kita kan lebih lebih dewasa, lebih banyak pengalaman gitu. Jadi ketika kita menyuruh anak kita melakukan sesuatu dan kemudian kita ingin anak kita langsung bisa gitu ya, itu namanya nggak fair gitu. Jadi proporsional karena setiap anak berbeda-beda kemampuannya. Dan kalau anak kita melakukan kesalahan, bolehkah kita menghukumnya? Bun, aku hukum anakku gara-gara saumnya nggak tamat. Nah, ya, ini teman-teman tolong berhati-hatilah ya. Tak perlu marah dengan setiap kejadian atau kesalahan dalam tanda kutip yang anak-anak kita lakukan. Karena sangat mungkin di setiap kesalahan yang kita lakukan, yang anak-anak kita lakukan, itu ada andil, ada peran kita sebagai orang tua. Ya. Anak kita melakukan kesalahan apa, kita sebagai orang tua pun turut andil di sana. Jangan menyalahkan anak-anak. Apapun permasalahannya, ada peran kita di sana. Ada peran kita di sana. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika kita mau menghukum mereka, sebelum menghukum anak-anak, please hukumlah diri kita dulu. Ya, pastikan kita menghukum diri kita dulu. Dengan apa hukumannya? Dengan belajar lebih baik, dengan meminta maaf, dengan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan kita, dan kemudian barulah kita menghukum anak-anak. Jadi sebelum menghukum anak-anak, sampaikan setiap kita mengevaluasi kesalahan anak-anak, yang pertama kali harus selalu kita lakukan adalah meminta maaf. Karena bisa jadi apa yang dilakukan oleh mereka adalah kesalahan dari diri kita. Ya, maaf ya nak, Bunda mungkin salah. Bunda nggak merhatiin kamu begini, begini, begini. Jadi itu ada peran kita. Jadi kita terus belajar dari hari ke hari, kita belajar menjadi orang tua yang semakin baik, dan semoga Allah menyayangi kita, apalagi ini bulan Ramadan, kita tingkatkan doa kita sama-sama luruskan niat kita, agar apa yang kita lakukan, proses belajar di Zero Station ini dalam rangka agar kita lebih disayang oleh Allah, dan nanti bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Kausar. Amin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.